Ini adalah calon buah yang akan keluar, calon buah ketimun yang ada di batang sekunder. Ini adalah batang primernya. Batang primer dari tanah menuju ke atas, ke sini. Kemudian dia mengeluarkan batang tunas, mata tunas sekunder, lalu membawa buah. Ya. Jika ukuran masih seperti ini, ditunggu saja hingga daunnya ini sempurna. Daun sempurna adalah daun yang sudah melebar dengan sendirinya meskipun ukurannya kecil, tapi jika dia sudah melebar semua, tidak menguncup seperti ini, itu dibilang daun sempurna. Setelah itu nanti kita bisa memotong satu dua daun ini, kemudian atasnya kita potong untuk proses pembesaran buah mentimun agar lebih cepat. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan Wanus Channel. Hari ini saya mau update tentang perkembangan dari buah mentimun saya yang sekitar 4 hari lalu saya upload ya di channel ini. Yang waktu itu masih seukuran seperti ini, masih kecil-kecil. Ini ada beberapa yang masih pentil ibaratnya. Dan sekarang selang beberapa hari pertumbuhan timunnya tuh wow, lumayan ya. Ini sebenarnya sudah layak konsumsi ini. Sudah agak besar. Dan saya perhatikan juga ada beberapa yang sudah agak besar. Di sini juga ada. Ini dia. Ini juga. Dan di video kali ini saya juga mau memberikan tips. Maaf, ada kendaraan lalu lalang. Dan di video ini saya mau memberikan tips dan trik bagaimana cara mempercepat pembesaran buah seperti ini. Yang saya amati dari tanaman timun saya ini adalah dia berbuahnya di cabang sekunder. Saya bilang sekunder karena cabang pertama ini, cabang utamanya adalah saya anggap sebagai cabang primer. Kemudian dia keluar tunas di sini. Ini adalah cabang sekunder. Nah, kebanyakan dari buah dari timun ini saya perhatikan itu dia tumbuhnya di cabang sekunder seperti ini. Ini cabang utama. Mana nggak kelihatan ya? Oh, ini. Ini cabang utamanya, kemudian dia keluar cabang sekunder seperti ini dan dia membawa ini ya. Dan dia membawa buah seperti ini. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan buah mentimun seperti ini yang keluarnya di cabang sekunder, saya memangkas ujung dari cabang sekunder itu seperti ini. Agak susah nih ketutupan oleh daun ini ya. Ini 1 2 maksudnya 2 daun dari ujung buah yang keluar. Yang ini aja lah yang agak gampang cara mempraktekannya. Jadi begini, saya hitung 1 dari cabang dari daun yang ada di dekat pohon mentimun, kemudian satunya lagi di atas ini saya potong. Jadi secara logikanya nutrisi yang diangkat dari perakaran kemudian naik ke atas, setelah memasuki tangkai sekunder seperti ini, dia akan fokus ke pembesaran buah. Karena ujung dari tangkai sekunder ini saya potong, saya hentikan pertumbuhannya. Karena kalau saya diamkan, maksudnya kalau saya biarkan begitu saja, dia akan tumbuh tunas seperti ini. Nah, nanti nutrisinya akan fokus ke pertumbuhan tunas vegetatif ini. Seperti itu. Nah, sedangkan ini saya gunakan cara seperti ini dan saya perhatikan beberapa hari, ternyata pertumbuhan dari buahnya tuh sangat
cepat sekali ya dibanding yang lainnya. Ada beberapa yang lain itu sudah beberapa hari saya biarkan, kemudian dia mengering seperti ini. Karena mana contohnya ya, maaf. Dan jika ada calon buah yang tumbuh di batang sekunder seperti ini, namun tidak dipotong di dua daun di atasnya, saya biarkan. Ini ada contoh salah satu yang saya biarkan, maksud saya untuk bereksperimen apakah bisa tumbuh dengan baik buahnya seperti ini ya. Ini batang primer, kemudian di sini dia keluar sekunder membawa calon buah. Awalnya membawa calon buah di sini. Kemudian saya biarkan saja di atas ini, tidak saya potong. Saya tidak melakukan pemotongan, pemangkasan. Ini terus sampai ke atas sini, sampai sini, sampai juga ke atas sini. Dan ternyata jika saya biarkan, buahnya gagal seperti ini. Nah, dia pertumbuhannya tuh langsung mengering seperti ini karena nutrisi yang diserap dari tanaman dari bawah, bagian bawah, kemudian dia masuk ke dalam, dia akan difokuskan ke pertumbuhan ujung tunas sehingga dia terus mengalami fase vegetatif. Sedangkan untuk nutrisi pembesaran buah, dia akan terbagi oleh ini. Jadi dia tidak bisa fokus ke pembesaran buah. Sedangkan jika kita melakukan pemangkasan seperti yang saya katakan tadi di sini ya, di dua daun di atas calon buah, setidaknya kita meninggalkan satu cabang atau satu ruas yang kemungkinan nanti akan keluar lagi mata tunasnya. Dan jika sudah kita panen timunnya dan mata tunas ini tumbuh pecah dan tumbuh menjadi cabang baru, kemungkinan dia akan membawa buah lagi seperti ini. Jadi masih bergantian terus. Setelah kita panen, kita ambil timunnya, kemudian mata tunasnya pecah. Oh, tidak fokus ya. Mana nih, sebentar. Nah, ini adalah calon buah timun ya, yang masih kecil. Dan nanti saya akan perlakukan seperti di awal tadi. Ini adalah mata tunas di bawah satu daun yang sudah saya potong seperti ini. Nanti dia akan terus bergantian susul menyusul buahnya. Seakan-akan tuh nggak habis-habis, dia akan terus rajin berbuah. Meskipun umur dari mentimun itu sebentar ya, tapi bisa kita lakukan cara seperti ini untuk terus-menerus mengeluarkan buah. Oleh karena itu, hasil kesimpulan dari saya, dari pengamatan saya yang saya lakukan di tanaman pohon mentimun ini, saya melakukannya seperti ini. Langsung saja prakteknya ya. Jadi ini tangkai utama atau batang primer yang langsung ke bawah sana itu, dia ke akar ya. Ini kemudian dia mengeluarkan tunas seperti ini yang saya sebut dengan batang sekunder, dan dia membawa buah seperti ini. Ketika buahnya sudah agak sebesar ini, lakukanlah pemotongan di dua daun di atas dari calon buah ini. Dua daun maksudnya seperti ini. Ini satu, kemudian ini dua. Nah, di atasnya sini kita potong. Sebentar, ambil alat, ambil gunting ya, lakukan seperti itu. Jadi kondisinya akan seperti ini. Kita sisakan dua daun yang ada di sini, di dua ruas atau dua daun di atas dari calon buah ini, kita biarkan begitu saja agar dia tetap melakukan proses fotosintesis, sehingga nutrisi yang terserap dari batang bagian bawah kemudian dinaikkan ke atas. Maka setelah sampai sini, dia akan fokus ke proses pembesaran mentimun. Dan saya rasakan dalam waktu sekitar 5 hingga 1 minggu,
pembesarannya tuh sangat ketara sekali ya. Perbedaannya tuh sangat ketara sekali daripada yang saya biarkan ujungnya, kemudian dia melakukan proses vegetatif terus menerus hingga panjang seperti ini. Dan ini ada beberapa tunas yang baru keluar seperti ini juga. Nah, contoh seperti ini. Ini kan membawa calon buah mentimun ya. Nah, agak sulit fokusnya. Ya, ini seperti ini. Aduh, tertutup oleh daun lain. Oke, seperti ini. Ini juga berasal dari cabang sekunder. Ini dia. Ini dari cabang sekunder, kemudian dia membawa bunga seperti ini ya. Kemudian 2 daun di atasnya akan saya potong seperti ini. Menggunakan tangan juga sebenarnya bisa, hanya saja kadang potongannya jelek seperti ini ya, rusak kayak pecah. Lebih baik menggunakan alat seperti pisau atau gunting juga tidak apa-apa. Oke, seperti ini. Nah, untuk mempercepat proses pembesaran buah, nutrisi akan fokus ke pembesaran buah. Dan ini ada beberapa yang mulai bermunculan seperti ini juga. Ada satu lagi tuh ya. Ini 2 daun di atasnya akan saya potong. Saya hentikan pertumbuhan vegetatifnya seperti ini. Nah, ya. Oke, yang ini dibuang saja, atau bisa juga dilemparkan atau diletakkan di dekat perakaran. Nanti dia akan sendirinya berubah menjadi kompos. Karena jika ini tidak kita buang, maka nanti akan terus tumbuh. Ujung dari mata tunas ini akan terus tumbuh, sehingga nutrisinya akan sebagian besar akan terfokus ke pertumbuhan mata tunas lagi. Sedangkan terkadang pertumbuhan mata tunas itu tidak selamanya membawa buah. Alih-alih kita ingin mendapatkan buah yang banyak dan besar, tapi yang ada malah hanya ada daun yang banyak. Kita tidak mengharapkan panen daun ya, kita mengharapkan panen buahnya, karena ini adalah timun lalap. Jadi saya mengharapkan buahnya tentunya. Oke, saya rasa cukup sekian saja informasi, tips dan trik dari saya mengenai cara memperbesar buah timun yang sedang dalam proses pembesaran buah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.